Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mari kita tidak bosan-bosan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita bisa hadir kembali di rumah Allah, Masjid At-Tauhid, dalam rangka pengajian rutin. Dan kita tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita, terutama yang biasa aktif di sini, ya, yang sudah meninggal. Mudah-mudahan mereka atau mudah-mudahan dia diampuni Allah dan juga dirahmati, ya, di alam barzah. Amin. Ya. Seingat saya namanya Sulaiman, ya. Tapi mungkin yang lain manggilnya lain, ya. Soleh, ya. Soleh. Beliau kalau ngaji duduknya di sini nih. Nah, jadi selalu berhadapan langsung dengan wajah saya. Maka saya tidak akan lupa. Insya Allah saya akan ingat terus, ya. Dia termasuk istiqomah, ya. Baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabatnya yang mulia, para keluarganya yang mulia, dan untuk pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Para jamaah sekalian, alhamdulillah mungkin di sini juga sama dengan di daerah lain. 2 hari ini turun hujan, ya. Ya, alhamdulillah. Saya sendiri tidak tahu apakah itu hujan di tengah-tengah musim kemarau ataukah itu awal musim penghujan. Saya nggak tahu, ya. Kenapa saya berani mengatakan awal musim penghujan? Karena waktu saya kecil, waktu SD, SMP, dikatakan oleh Bu Guru, Pak Guru, bahwa musim penghujan itu Oktober sampai April. Oktober sampai April. Nah, ini kan sebentar lagi Oktober ini. Nah, jangan-jangan musim hujannya ditarik sama Allah sehingga maju, ya. Nah, kalau ini merupakan awal musim hujan, berarti nanti sering mendung, ya, sering mendung dan sering hujan. Atau kemungkinan yang kedua, kita sebenarnya masuk musim kemarau, tapi karena kita pandai bersyukur, nggak pernah mengeluh, kita selalu mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya. Buktinya kita habis sholat zikirnya apa coba? Subhanallah, 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 sampai 33 kali kan. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Siapa yang berani mengganti? Jangan pakai alhamdulillah. Gak ada yang berani mengganti kan? Pasti akan tetap mengikuti sunnah Nabi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Dan terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Karena kita selalu bersyukur, maka Allah memberi hadiah. Di tengah-tengah kemarau diberi hadiah hujan. Alhamdulillah. Sehingga tanaman mulai tumbuh, ya. Yang perikanan, yang peternakan cukup airnya sehingga hewan-hewannya, ikan-ikannya nggak mati. Kita juga bisa menggunakan air itu untuk segala macam keperluan, ya. Tadi pagi saya tanya pada mahasiswa saya, apa gunanya air untuk kehidupan, Pak? Iya, kehidupan itu kan luas. Apa sih kehidupan itu? Untuk minum, Pak. Nah, betul, untuk minum. Nah, untuk minum. Jadi jawablah yang praktis. Yang praktis, untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi, yang praktis-praktis saja, ya.
Coba kalau tidak ada air, kita kekurangan air berbahaya sekali. Apalagi di Saudi, kekurangan air, dehidrasi. Kalau dehidrasi itu ya insya Allah almarhum. Ya. Karena sebagian dari kematian yang dialami oleh jamaah haji kita, ya penyebabnya banyak Pak ya. Penyebabnya lansia, bawa penyakit apa risti namanya ya, risiko tinggi risti. Kemudian komorbid, kemudian malas minum sehingga dehidrasi. Apa dehidrasi? Kehilangan cairan sel, cairan tubuh. Kalau cairan tubuh, cairan sel hilang, sudah, berarti selnya mati, berhenti. Kalau selnya mati, maka tubuh kita mati. Nah, maka ini penting, minum, kemudian untuk bersuci. Kalau tidak ada air, memang sih kita boleh bersuci dengan tanah atau bersuci dengan batu, boleh. Dan itu disahkan oleh syariat. Tapi bersuci dengan air, apa-apanya kita lebih apa ya? Lebih mantap gitu loh. Nah, kalau tidak ada air, waduh. Di antara kita berarti nggak ada yang cebok ini, ya, nggak ada yang cebok dengan air. Oh, mungkin bau, ya, bau. Ya walaupun kambing sama sapi nggak pernah cebok juga nggak apa-apa kan, ya. Bau juga ya. Tapi bau sapi enak Pak. Bau sapi, bau kambing itu enak. Saya sering ke kandang kambing, kandang sapi, saya sering. Enak baunya itu. Tapi coba bau orang yang tidak cebok. Ampun, ya. Iya. Kalau manusia tidak istinja, tidak cebok, itu baunya kayak apa? Tahu? Ya. Kalau kambing, sapi, kerbau nggak cebok nggak ada masalah. Ya bau ya bau hewan, enak kok bau hewan itu. Alhamdulillah Allah menurunkan air. Ini ayatnya sudah kita baca bulan yang lalu Pak ya. Ayatnya sudah kita baca surat Qaf ayat 6 sampai 11 ya. Di sana ada ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Ayat 9. Surat Qaf ayat 9. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Allah menurunkan air dari langit yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang dipanen. Karena air itu maka pohon tumbuh, ya. Pohon tumbuh dan juga tanaman pangan. Tanaman pangan itu biasanya biji-bijian, padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan yang kita panen kemudian kita makan. Jadi kacang rebus, jadi bubur kacang hijau, jadi nasi, jadi kedelai, jadi jagung, ya, dan lain-lain. Itulah salah satu fungsi air untuk pertanian. Al-Quran malah menyebutnya pertanian dulu Pak. Ya. Kalau untuk minum, ada juga ayatnya yang lain, ada. Dalam ayat ini surat Qaf yang didahulukan adalah pertanian. Coba bayangkan. Kalimatnya fa'ambatna bihi, ya, maka tumbuh dengan bantuan air ini tumbuh jannatin wa habbal hasid, yaitu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ya. Jadi di sini langsung ke pertanian. Allah langsung ke pertanian, yaitu ke pohon-pohon, biji-biji yang diketam, dipanen. Ya, kita kan semua kan makan biji kan. Nasi, beras itu kan biji itu, biji. Ya. Demikian juga jagung, demikian juga sorghum. Meskipun orang Indonesia kayaknya nggak ada yang makan sorghum, Pak ya, nggak ada. Ya. Karena sorghum itu rasanya lebih sepok daripada nasi, ya. Dan lidah kita ini udah terbiasa nasi, jadi ditawari sorghum itu moh, ya. Padahal sorghum itu juga termasuk salah satu jenis makanan yang baik, khususnya bagi orang yang menderita diabetes. Nah, coba yang menderita diabetes, kalau bapak-bapak mengganti nasi dengan sorghum, insya Allah
akan lebih sehat. Sorghum, ya. Kemudian bukan hanya itu, wan nakhla basiqatil lahatul unawdid. Di samping pohon-pohon, di samping biji-bijian juga kurma, kurma. Ya, kita orang Indonesia makan kurma hanya setahun sekali pas puasa. Ya, sehingga toko-toko yang jualan kurma itu ya pas puasa. Nah, saya akan merombak itu. Jangan hanya puasa makan kurma, jangan. Kalau bisa tiap hari, ya, tiap hari. Maka bapak-bapak yang punya channel untuk jualan kurma, silakan jualan kurma. Ya. Jangan nunggu puasa. Emang ada aturannya bahwa kurma hanya dijual untuk bulan puasa? Ya. Oh iya Pak Ustadz, kan ada hadisnya. Nabi menganjurkan buka puasa sahur dengan kurma. Iya, betul, itu nggak salah. Ada hadisnya bahwa dianjurkan, disunahkan berbuka dan sahur menggunakan kurma. Ya betul. Tapi bukan berarti jualan kurma hanya bulan puasa, bukan. Ya, silakan sehari-hari kita makan kurma bagus. Apalagi yang biasa bawa mobil, ya, cemilan di mobil itu yang bagus itu kurma. Ya, daripada cemilan yang sejenis ciki-cikian itu, yang isinya micin. Bisa bikin radang itu Pak. Memang enakan ciki-cikian, enak, gurih, kan? Tapi yang lebih menyehatkan cemilannya kurma. Ini terutama para supir ini Pak, supir yang biasa jalan, ya. Kalau nggak ada cemilan ngantuk, ya ngantuk. Kan bahaya kan, nyupir ngantuk kan bahaya. Maka perlu cemilan. Nah cemilannya itu kurma loh Pak. Ya. Kurma itu di samping menyehatkan juga menambah tenaga. Karena gula di dalam kurma itu gula yang sudah sederhana, sudah siap diserap oleh darah, di usus kita diserap oleh darah dan siap menjadi tenaga. Pencernaannya tidak rumit, ya. Beda dengan makan nasi, beda Pak. Kalau makan nasi maka dipecah-pecah dulu, dari gula besar menjadi gula sederhana menjadi gula kecil, itu nasi. Nasi itu gula besar. Kemudian dipecah-pecah menjadi gula sederhana, dipecah lagi menjadi gula kecil, baru dihisap oleh darah. Nah, tapi kalau kurma tidak. Masuk, dipecah dengan asam lambung. Saya baru tahu Pak, ternyata asam lambung itu Masya Allah, gunanya itu luar biasa. Dan asam lambung itu diciptakan Allah Pak. Diciptakan Allah asam lambung itu. Sengaja Allah bikin asam lambung. Maka Bapak jangan sampai nyalakan asam lambung. Aduh, saya gara-gara asam lambung. Jangan nyalakan asam lambungnya, jangan. Asam lambung itu memang ada. Diciptakan Allah dalam perut kita. Untuk apa? Untuk mematikan bakteri. Makanan yang kita makan itu, Pak, makanan yang kita makan itu kan di udara bebas ini, Pak, banyak bakteri itu. Makanan yang kita makan itu banyak bakteri, Pak, banyak kuman-kuman. Kecuali makanannya itu langsung dari langsung, masih kebul-kebul. Tahu nggak kebul-kebul Pak? Masih baru dibuka dari dandang, masih di atas kompor, ya, masih di atas kompor, kompornya masih nyala, ambil, nah itu baru, insya Allah bakterinya mati. Tapi lidah kita kan babak belur, ya kan, masa panas-panas dimakan, ya kan nunggu dingin kan, nah pas nunggu dingin bakteri datang, ya. Jadi tenang aja Pak, tenang. Walaupun di udara bebas ini banyak bakteri, banyak kuman-kuman, tapi setelah masuk ke perut kita dihancurkan, dimatikan oleh asam lambung. Itu tujuan asam lambung, mematikan kuman-kuman. Tujuan yang kedua asam lambung itu adalah untuk memecah molekul besar. Jadi namanya nasi ketemu asam lambung nanti dia hancur Pak. Protein, daging, tahu, tempe, telur, masuk asam lambung dipecah-pecah. Jadi asam lambung itu tujuannya adalah untuk memotong-motong, memecah-mecah makanan yang kita makan. Jadi jangan dibenci asam lambung. Nah, kalau lambung Bapak itu sudah tipis, sudah korengan, nah itu lain judulnya. Pak, lambung saya radang, tipis, sebentar lagi bocor, nah itu lain judulnya.
Jangan salahkan asam lambung, jangan. Itu karena kita mungkin ada kekeliruan-kekeliruan di dalam makanan. Mungkin makanannya berlebihan, mungkin makanannya kebanyakan yang garam, mungkin kebanyakan gula, mungkin kebanyakan santan, kebanyakan. Segala sesuatu kalau kebanyakan berbahaya, Pak. Berbahaya. Tapi kalau makan secukupnya, ada santannya nggak apa-apa, ada gulanya nggak apa-apa, ada garamnya nggak apa-apa, sambal nggak apa-apa, ya. Semuanya itu halal soheh. Yang penting jangan berlebihan. Nah, jadi ketika Bapak kena penyakit asam lambung, itu bukan asam lambungnya yang salah, bukan. Tapi karena cara kita makan, pola makannya mungkin keliru, ya. Pertama, telat makan. Itu bahaya itu Pak, telat makan. Bahaya. Kecuali kita saum. Nah, kalau saum no problem. Pak Ustaz, saya saum setiap Senin Kamis, alhamdulillah. Kalau saum, maka Allah yang menjaga perut kita. Ya, Allah menjaga perut kita. Sehingga asam lambung itu keluarnya dikit-dikit, Pak. Jadi kita saum gak ada masalah. Dari subuh sampai maghrib, ada masalah. Gak ada ceritanya saum terus sakit meninggal, itu gak ada. Ya. Nah, tapi kalau kita telat makan karena tidak saum, nah itu lain. Lain. Makanya kalau bapak-bapak tidak saum, tidak siam, tidak puasa, yo makanya tepat waktu dong. Makanya tepat waktu dong. Ya Ustaz, saya maunya tepat waktu. Kalau ada yang dimakan. Saya kan nggak ada yang dimakan, saya fakir miskin. Oh, kalau fakir miskin, maka bapak-bapak yang punya mobil, ya, bapak-bapak yang punya mobil, ayo urunan, ya, urunan berinfak untuk membantu ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang tidak bisa makan 3 kali, ya, jadi begitu. Jangan dibiarkan saudara kita mati kelaparan, jangan Pak. Ya. Maka bagus juga itu program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Takmir Masjid Jogokarian. Bagus itu Pak. Jogokarian di Yogyakarta. Perlu ditiru. Ya. Jadi warga Jogokarian yang miskin-miskin, yang nggak punya modal, kasih modal. Kemudian buka angkringan. Tahu Pak angkringan Pak? Angkringan itu kayak gerobak isinya minuman. Minumannya bukan minuman kayak gini, bukan minuman Jowo, ya. Mulai dari kopi, teh, kemudian jahe, sekuteng dan sejenisnya. Minuman-minuman penghangat badan, sehingga menghidupkan ekonomi. Ya itu di Jogokarian. Sehingga orang-orang yang di sekitar Jogokarian itu, yang tadinya nganggur, menjadi punya penghasilan, punya pekerjaan. Nah, itu bagus Pak. Jadi takmir masjid itu bukan hanya mikirin masjid saja, ya. Bukan hanya mikirin fisiknya saja. Karpet masjid baru, ganti lagi karpet. Saya kadang-kadang sedih Pak, ada masjid-masjidnya seperti itu. Karpet masih bagus, beli karpet lagi, ditumpuk, sehingga karpetnya tebalnya segini Pak. Karena yang lama itu nggak boleh dibuang. Tambah lagi di atasnya, sampai tebel karpetnya. Ada masjidnya seperti itu, ada. Cat tembok masih bagus, dicat lagi. Untuk apa? Masih bagus catnya, kok dicat lagi. Itu karena kelebihan uang, kelebihan kas masjid, kelebihan kas. Kemudian pola pikir takmirnya itu ngawur, pola pikir takmirnya itu kurang ke arah sosial. Ya, kurang ke arah sosial. Padahal kiri kanan masjid banyak yang miskin, banyak pengangguran. Nah, jadi cara berpikir itu supaya utuh Pak ya. Jadi masjid bukan hanya fisiknya saja, tetapi juga jamaahnya, ya. Supaya masjid itu makmur. Supaya masjid itu makmur kan jamaahnya harus datang ke masjid. Supaya jamaah datang harus kita bantu makannya, minumnya, kopinya, ekonominya dan lain-lain, ya. Maka mulai sekarang kita jangan berpikir hanya masjid
Yang penting lampu, oke lampu oke, lampu oke, AC oke, karpet oke, mic yang bagus, sound system yang bagus oke, ya. Pak masih banyak nih kas masjid. Nah baru kita berpikir untuk sosial. Insya Allah nanti Allah akan membuat masjid itu semakin makmur, semakin makmur. Infak nggak pernah berhenti. Habis kas datang lagi infak. Dipakai habis kas, dipakai untuk bayar listrik, dipakai untuk wifi, dipakai untuk merbot, untuk apa namanya mukafaah ya, mukafaah. Habis itu datang lagi, terus pokoknya infaknya ngalir terus infaknya. Dan orang yang berinfak itu percaya bahwa uang saya ini nggak diselewengkan, nggak diselewengkan. Nah itu. Nah jadi bagi para takmir, tolong apa berkaca atau sedikit mencontoh yang ada di Jogokarian. Baik. Jadi kembali ke ayat tadi, Allah menurunkan air dari langit penuh berkah. Ya. Saya pernah baca hadisnya ya Pak ya, tapi nggak di sini ya. Saya pernah baca hadisnya, ada hadisnya Pak Sohi. Nabi jalan-jalan kemudian hujan. Habis hujan Nabi buka baju Pak, buka baju. Terus air hujannya itu langsung kena ke kulit Nabi. Dan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah kenapa buka baju? Ya kenapa buka baju? Saya ingin berkah yang sedang turun nempel di badan saya. Berkah yang sedang turun. Karena hujan ini adalah sedang diproduksi oleh Allah, ya, sedang diproduksi. Kalau air sumur itu kan sudah mengendap, ya, air sumur kan sudah masuk ke bumi, sudah mengendap, sudah lama lah. Ya berkahnya, tapi kalau air hujan itu udah langsung Pak, langsung dari langit. Ya istilahnya ibarat roti itu baru dibuka dari oven itu, ibarat roti, ya masih hangat. Jadi barokahnya masih hangat dari langit itu. Nah itu Rasulullah pengen nempel langsung ke badannya. Ya. Sehingga tidak benar juga kalau mengatakan bahwa hujan itu bikin bawa penyakit, itu salah Pak. Kalimat itu salah, buang jauh-jauh. Ya. Hujan itu tidak membawa penyakit. Ya. Yang membawa penyakit kalau kita kehujanannya kelamaan, gitu loh. Silakan kehujanan, tapi nggak usah lama-lama, beberapa detik aja. Yur, alhamdulillah. Habis itu pulang ke rumah mandi. Kalau hujan-hujanan, berapa jam hujan-hujanan? 3 jam. Ya jelas lah pada biru semua ini tangan ini Pak. Tangan ini biru semua. Maka kalau bapak-bapak nyuruh anak-anaknya hujan-hujanan, silakan, tapi jangan lama-lama. Kowe arep hujan-hujanan, yo, wis rono. Tapi 10 menit yo. Itu hujan-hujanan. Habis itu 10 menit panggil. Sini. Yuk. Yang bikin penyakit itu hujan-hujanan berjam-jam, Mbak. Biru semua ini tangan biru. Kalau sudah biru artinya apa kalau sudah biru? Darahnya beku. Yo mati. Dan itu tetangga saya di kampung, di Tegal. Di kampung tetangga saya mati. Kehujanan kelamaan. Darahnya beku. Ya, meninggal dunia. Ya. Jadi kenapa? Karena hujan itu jauh lebih dingin daripada air sumur. Air sumur itu hangat, Pak. Air sumur itu hangat. Air laut itu hangat. Tapi kalau hujan itu dingin. Kenapa? Karena dia baru saja berubah jadi es. Kan di atas itu kan terjadi proses yang namanya kondensasi. Kondensasi itu uap berubah menjadi butiran es atau butiran air. Ya, butiran es atau butiran air. Turun ke bumi, esnya sudah berubah menjadi air. Tapi masih dingin. Sehingga itulah sebabnya hujan-hujanan jangan lama-lama. Ya, silakan hujan-hujanan sebentar aja, 5 menit, habis itu pulang. Ya. Jadi salah yang mengatakan bahwa jangan hujan-hujanan nanti kamu sakit. Hujan tidak membawa penyakit, tidak. Ya. Ini kalimatnya jelas, ma'am mubarakan. Ma'am
Mubarakan. Ma'an itu apa? Ma'an itu air. Mubarak apa? Mubarak penuh berkah. Penuh berkah. Banyak manfaatnya. Ya, yang tadi siang saya tanyakan kepada mahasiswa saya, air untuk minum, air untuk mencuci, air untuk mandi, air untuk irigasi pertanian, ya, dan lain-lain. Sangat banyak gunanya air, Pak. Termasuk untuk wisata, pemandangan, ya. Wisata yang ada air terjunnya dengan yang tidak ada air terjunnya menarik mana, Pak? Tempat wisata yang ada air terjun dengan yang nggak ada air terjun menarik mana? Menarik ada air terjunnya, ya. Laut, Pak, laut yang kering dengan laut yang ada airnya menarik mana? Menarik ada airnya. Coba laut kering coba, nggak menarik, nggak menarik. Tapi berhubung ada airnya, menarik. Sehingga banyak yang berkunjung ke laut. Buktinya apa? Mutun, Clara ramai terus. Apalagi tuh, Mutun, Clara dan lain-lain. Jadi airlah yang bikin menarik, Pak, air. Ya. Demikian juga kolam renang. Anak-anak kecil kita, Pak, anak-anak kecil cucu kita, Pak, kalau ditawarin renang pasti mau. Rek, mau nggak hari Minggu kita berenang? Mau. Senang main-main dengan air, Pak. Jadi air itu juga tempat hiburan, tempat wisata, tempat hiburan. Di air itu luar biasa manfaatnya. Sehingga sampai Al-Quran mengabadikannya dalam surat Qaf ayat 9. Ya. Untuk menumbuhkan tanaman, untuk menumbuhkan biji-bijian yang kita makan, kita panen, juga menumbuhkan kurma. Ya, tadi saya sudah menyinggung kurma bagus untuk cemilan. Dan jangan hanya bulan puasa lah, Pak, makan kurma, Pak. Sehari-hari makan kurma nggak salah, nggak dosa. Ya, nanti Bapak bisa buktikan. Ya, misalnya Bapak sahur, ya, sahur. Misalnya Bapak puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin Kamis, Bapak ini, puasa Senin Kamis. Dan aduh, nggak punya nasi. Boe nggak sempat masak, boe. Ya, ibunya nggak sempat masak. Adanya apa? Adanya kurma. Nah, udah makan kurma aja. Sama air putih boleh, sama susu boleh. Udah cukup. Kuat sampai sore. Hanya kurma 3 biji. Ya. Ya kalau bisa makanya ganjil. Karena jumlah yang disukai oleh Nabi itu adalah jumlah yang ganjil. Ya kalau satu kayaknya kurang, Pak, ya. Kalau satu ya udah 3 lah. 3. Kurma 3 biji, minum air segelas atau minum susu sampai sore kuat. Tidak ada pusing, tidak ada lemas, nggak ada. Ya. Saya jamin, Pak, saya jamin. Saya sudah mencoba, ya. Bagaimana sahur hanya dengan kurma 3 biji dan segelas air atau segelas susu, ya. Jadi luar biasa kurma, Pak, karena memang gulanya gula sederhana, ya. Jadi gula yang ada di kurma tidak sama dengan gula pasir, tidak sama. Tidak sama dengan gula yang ada pada duren, apalagi itu tebu, gula merah, nggak sama. Gula yang ada di kurma itu adalah namanya glukosa, ya. Gulanya gula sederhana, masuk ke perut, masuk ke usus, langsung dihisap sama darah kita, langsung menjadi tenaga. Ya. Apalagi yang suka naik gunung, ya, yang suka naik gunung, bagus itu. Kalau naha naudid, ya, bahwa kurma itu tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, ya. Jadi kalau Bapak pernah lihat pohon kurma di TV, maka mayangnya bersusun-susun, ya. Mayang itu semacam apa sih mayang? Ya semacam tangkai bunga lah, ya, tangkai bunga yang nanti jadi biji itu bersusun-susun. Bagus, cakep. Untuk apa Allah menciptakan kurma, biji-biji? Rizqul lil ibad, rizki bagi hamba Allah. Jadi jelas, kalimatnya jelas. Rizqul lil ibad, rizki bagi hamba Allah, bagi kita, ya.
Nah, kemudian dengan air itu juga Allah menghidupkan tanah yang tandus, ya. Jadi tanah yang tandus, tanah yang mati, kering kerontang, retak-retak, ya. Di Jawa itu banyak Pak, kalau musim kemarau itu tanahnya retak. Retak sampai jari kita bisa masuk Pak ke dalam. Retak itu tanahnya. Nah, dengan adanya hujan, maka tanah kembali subur, kembali hidup, ya. Apa kata Allah? Kadzalikal khuruj, ya. Begitulah Allah membangkitkan manusia nanti, ya. Jadi Allah menghidupkan kita itu jauh lebih mudah daripada penciptaan yang pertama. Ya. Kalau Allah menciptakan makhluk yang pertama saja mudah dan tidak ada contoh, ya. Waktu menciptakan Adam, ya. Allah menciptakan Adam itu kan nggak ada contoh Pak, nggak ada contoh sebelumnya, ya. Contoh sebelumnya itu nggak ada, langsung Allah ciptakan, tahu-tahu jadi Adam alaihi salam. Nah, kemudian turun temurun menjadi kita sekarang ini, ya. Jadi kalau menciptakan yang tidak ada contohnya saja bagi Allah mudah, apalagi hanya sekedar menghidupkan kembali, bagi Allah mudah sekali, ya. Kadzalikal khuruj, seperti itulah terjadinya khuruj, yaitu kebangkitan dari alam kubur nanti, ya. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari berbangkit, maka bagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang, tahu-tahu hidup, ya, kemudian menjadi tanaman, menjadi subur, hijau royo-royo, ya, itu semuanya adalah bagi Allah mudah, ya. Sama mudahnya dengan menghidupkan kembali kita. Kemudian kita lanjut kepada penjelasan berikutnya. Nah, ini pemandangan yang indah ini merupakan kebesaran kekuasaan Allah yang bisa dilihat dengan nyata, ya. Pemandangan Pak, ya. Pemandangan itu yaitu tadi air juga jadi pemandangan kan, air. Yang tadi saya katakan indah mana Pak? Tempat wisata yang ada air terjun dengan yang nggak ada, ya. Nah, jadi lebih indah yang ada airnya. Lebih indah mana Pak? Sungai yang kering kerontang, sungai. Sayang di Lampung itu nggak ada sungai besar. Oh ada ya, sungai apa itu? WC Putih, sungai WC Kampung, WC Putih dan segala macam lah ya. Werarem ya. Coba kalau sungai itu kering kerontang Pak, kering, indah nggak dilihat? Nggak indah. Indah. Sungai itu indah setelah ada airnya. Masya Allah, airnya mengalir dengan deras. Terus kebayang kita, alhamdulillah ini nanti jadi irigasi, ya. Jadi irigasi primer, sekunder, tersier, mengairi sawah, ya, di bendung kan Pak, di bendung. Tapi kalau sungai kering kerontang, nggak menarik Pak, nggak menarik. Ya. Nah, pemandangan yang indah ini merupakan kebesaran dan kekuasaan Allah yang bisa dilihat dengan nyata. Dan ini lebih besar dari apa yang diingkari oleh orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ini semakna dengan disebutkan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya itu lebih dahsyat Pak, lebih spektakuler dibandingkan penciptaan seorang manusia. Ini surat apa Pak? Surat Al-Mu'min ayat 57. Surat Al-Mu'min ayat 57, ya. Bahwa la khalqus samawati wal ardi akbaru. Akbar itu artinya apa? Lebih besar, lebih spektakuler, lebih dahsyat, ya. Min khalqin nas, dibandingkan dengan menciptakan manusia. Jadi menciptakan manusia itu bagi Allah lebih mudah, lebih gampang. Manusia itu kecil di hadapan Allah, ya. Sementara langit itu besar. Meskipun langit itu juga di hadapan Allah kecil. Sehingga bagi Allah untuk menghidupkan kembali kita sangat-sangat mudah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 33, mari kita
lihat Pak untuk memperdalam apa ya. Surat Al-Ahqaf ayat 33. Al-Ahqaf ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam yahya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang yang mati. Ya, bahkan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi orang-orang kafir itu mengira bahwa Allah itu lelah, Pak. Ya, orang kafir mengira Allah menciptakan langit dan bumi itu lelah, letih, sehingga nggak bisa lagi menciptakan manusia untuk menghidupkan yang kedua kali, nggak bisa. Nah, padahal Allah tidak letih, tidak lelah. Di sini kalimatnya walam ya'ya, ya. Ya'ya itu letih atau lelah. Bukan Yahya, Pak ya. Kalau Yahya pakai ha mati, ha sukun, itu Yahya itu artinya hidup, ya. Yahya itu artinya hidup, bukan Yahya. Iya, pakainya ain sukun. Walam ya'ya, ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa merasa payah, tanpa merasa letih, karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya. Di ayat ini menjelaskan bahwa Allah mampu dan Allah kuat dan Allah tidak letih untuk menghidupkan kembali kita yang sudah mati nanti, Pak. Ya. Kita kan umurnya macam-macam kan, Pak. Ada yang 60, ada yang 70, ya. Pak Haji Kamsi berapa, Pak? 70 ya. Saya 63. Bapak berapa? Ya, kita nggak tahu siapa yang mau duluan nanti kan. Ya udah, nggak usah nunjuk-nunjuk. Pokoknya kita serahkan saja kepada Allah, ya. Jadi kita nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian akan dibangkitkan pada tiupan sangkakala setelah kiamat besar. Ya. Nah, bagi Allah itu mudah. Hujan, Pak ya? Gerimis ya? Alhamdulillah. Itu surat Al-Ahqaf ayat 33, ya. Bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, itu Allah tidak merasa letih dan lelah. Allah tidak payah. Ya, Allah tidak payah dan Allah mampu menghidupkan kembali kita, ya. Mampu menghidupkan kembali kita, bahkan bala innahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Gak ada istilah Allah ngantuk, Allah capek, Allah letih, gak ada, ya. Kalau manusia iya, Pak mau ngelembur, Pak, aduh aku capek, itu manusia, ya. Suruh ngelembur capek, ya. Terakhir surat Fussilat ayat 39, ya. Surat Fussilat ayat 39. Ini terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu lihat bumi itu, tanah itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Rob yang maha menghidupkan tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi memang ayat-ayat yang seperti ini banyak, Pak, ya. Ayat-ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Quran, bahwa Allah mampu menghidupkan kita, ya.
Digambarkan juga Allah mampu menghidupkan bumi yang sudah mati. Bumi yang kering, tandus, diturunin air dari langit, kemudian bumi itu bergerak. Apa yang maksud dengan bergerak? Tadi Pak, bumi yang tadinya retak Pak ya, tanah yang Bapak yang sudah sering ke Jawa Pak ya, kalau musim kemarau di Jawa itu sawah-sawah itu retak Pak. Retaknya itu gede, sampai jari kita itu bisa masuk itu. Nah, setelah disiram air hujan sama Allah, maka bumi itu jalan Pak. Jalan itu maksudnya apa? Maksudnya yang retak itu merapat gini Pak, yang retak itu. Nah, akhirnya nggak retak lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan buminya bergerak. Ya. Niscaya ia bergerak dan subur. Ya. Niscaya ia bergerak dan subur. Ya, sehingga yang tadinya retak, sehingga yang tadinya ada bolongan, sehingga rapat Pak. Karena bergerak. Nah, itu ya. Ternyata memang ayat-ayat tentang pertanian ini banyak betul dalam Al-Quran. Ya. Dan ketika air turun, kita bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah, sehingga bumi itu hidup, ya, subur. Kemudian air sumur juga terisi, kemudian debu-debu hilang, ya, udara jadi adem, ya, bersyukur. Jangan sampai hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi, jangan begitu Pak. Itu bukan orang beriman, ya. Orang beriman selalu alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah sudah dikasih hujan. Tinggal kita berdoa supaya hujannya jangan menjadi musibah. Bagaimana doanya? Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. Nah, itulah Bapak-bapak pengajian kita malam hari ini. Insyaallah nanti untuk bulan depan kita bahas surat Qaf ayat 12 sampai 15 ya. Masih tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad ya. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad, baik Fir'aun, baik kaum Samud, kaum Ad, yang kemudian karena mereka mendustakan, ya, menolak Rasul, menolak kebenaran, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Nauzubillah min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.